Yo, halo brother. Kembali lagi bersama saya Indra Rian Aditya, seorang salesman Toyota yang selalu senantiasa menemani sahabat Toyota tentunya. Oke, pada video kali ini saya akan mereview secara detail dan merinci tentang sebuah produk LCGC yang baru saja mengalami peremajaan, yaitu Toyota Agya facelift, man. Sorry gue tat. Ngapain? Ini udah mulai dari tadi cuy, lu mah. Gitu. Udah mulai dari itu. Ngapain sih, kenapa telat? Gue cari parkiran mobil tuh susah banget parkiran Nah, mobil. itu lu bawa helm. Iya sih, gue bawa motor sebenarnya. Ya terus ngapain cari parkiran mobil anjir? Ya alasan aja sih. Ya, cari alasannya nggak logis. Ya udah, ini kan mobil Agya baru bos, facelift. TRD Sportivo dengan tampilan yang baru juga. Kita bakalan bahas mobil ini sampai habis. Ya udah, terus itu taruh dulu barang-barangnya lah. Oke deh, sambil kita taruh, nanti kita review ya. Oke, yuk. Oke guys, pertama yang akan kita bahas seperti biasa pasti di bagian depan. Bagian depannya seperti apa, dan tentunya kita akan jelaskan apa saja yang baru sih dari Toyota Agya ini. Dan seperti biasa, Agya ini masih menggunakan konsep yang sama, yaitu City Car LCGC. Ini terbukti dari logo yang ada pada Toyota Agya ini, masih menggunakan logo burung ya. Ini murah ya, Ndra? Bukan. Lovebird. Bukan. Itu apa dong? Ini Garuda. Tuh, masa nggak bisa lihat? Coba lihat ya, perhatiin. Bener guys, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kali sini presiden, ini wakil presiden gitu sekalian gitu. Oke, langsung desainnya kita bahas dulu nih. Oke, gue mau jelasin untuk desain untuk Agya ini ya. Yang kita jelasin saat ini adalah Agya Matic TRD ya. Ya. Agya Matic TRD. Kita lihat grillnya lebih menarik guys. Dia konsepnya memanjang. Banyak orang bilang ini grill dengan Joker face atau the smiling Joker. Jadi dia lebih terlihat seperti tersenyumnya Joker gitu. Joker lebar banget kan, Joker lebar ya? banget. Jadi dia ada perpaduan nyambung nih, warna hitamnya dari kiri ke kanan, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia guys. Ada juga tambahan untuk fog lamp, dan karena ini TRD pasti dia pakai tambahan body kit. Jadi lebih asik, lebih keren, lebih sporty lah. Nah, untuk ke atasnya, Ndra, di bagian lampunya Toyota Agya ini menggunakan bentuk heksagonal, sama seperti Toyota Calya, dan dia sudah dilengkapi dengan LED proyektor headlamp, serta dia juga ada line guide di sini. Jadi LED-nya itu kayak memanjang di sini, keren banget lah istilahnya. Terus di bawahnya ini sennya di bawah gitu, beda dengan Calya yang di samping. Kalau Agya ini di bawah dan gede banget nih sennya. Jadi lebih kelihatan banget lah untuk sennya itu. Dan dia juga sudah smart blinker. Smart blinker itu apa? Smart blinker jadi dia kalau misalnya kita mau nyalip, kan kita tinggal pencet sennya itu cukup di toel aja, di toel gitu. Itu langsung dia berkedip 3 kali gitu. jadi nggak usah gini-gini lah ya. Nggak usah gini-gini. Kali motor gini-gini. Ya itu untuk bagian lampunya seperti itu. Kemudian untuk bagian grillnya ini dia memang hampir sama seperti Toyota Calya dengan krum-kruman seperti ini. Cuma dia emang lebih kecil aja untuk bentuk grillnya dibandingkan dengan Toyota Calya. Tapi yang pasti sekarang desainnya sudah lebih ini ya, lebih sporty lah ya. Lebih sporty banget gitu kan. Juga lebih keren lah istilahnya kalau ini. Dan di dalam sini ada yang beda. Ada yang beda kan? Ada yang beda di dalam sini karena asumsi kebanyakan orang Agya 1000 cc 3 silinder. Tapi dengan Agya yang baru ada apakah di dalam sini? Nanti kita bahas. Kita kupas habis ya. Kita kupas nanti. Oke. Kalau gitu, itu kumis lu kok kecilan sekarang? oh ya, karena kita lagi bahas Agya City Car, jadi dikecilin. Oh gitu. Emang kenapa kalau kecil? Biar matching aja. Nanti kalau kita bahas Fortuner, bahas Hilux yang gede-gede, gua gedein. Gitu. Jadi beda-beda kumisnya dia mah. Jadi. Udah, kita bahas yang lain ya. Oke, yuk.
Oke, berikutnya adalah di bagian samping. Yang paling perubahannya itu terlihat itu adalah di bagian pelek. Peleknya ini sudah menggunakan ring 14 dengan two-tone color dan bentuknya ini keren banget, boy. Keren banget asli. Dia menggunakan rim yang berbeda dan lebih sporty dibandingkan dengan Agya yang lama. Serta dia menggunakan ban Ecopia dengan ukuran 175 berbanding 65. Dan ada cakram, untuk bagian depannya sudah menggunakan cakram dengan ventilated disc brake, sedangkan yang Agya lama itu masih solid disc brake. Yang bagian belakangnya itu masih menggunakan trombol gitu. Dan tentunya untuk sistem pengeremannya Agya TRD ini sudah menggunakan ABS atau anti lock brake system. Jadi untuk segi keselamatan tentunya meningkat dibandingkan dengan Agya yang lama gitu. Serta di bagian spion di sebelah sini, kalau mungkin Agya yang lama batoknya itu berwarna chrome untuk TRD dan tipe G, tapi sekarang itu sewarna dengan bodi mobil dan tetap masih ada sen pada spionnya, dan sudah elektrik juga tentunya untuk spion dari Toyota Agya TRD Sportivo ini. Setelah di sini juga tadi yang dibilang oleh Maktum ada yang baru nih, Dual VVTi. Nanti tentunya kita jelasin ya tentang Dual VVTi ini. Oke, lanjut, yang lainnya apa tuh? Udah. Yang berubah? Oke. Udah, aduh. Giliran gua guys. Kita lihat dari bawah aja langsung. Ini ada tambahan untuk body kit karena ini tipe TRD. Di sini juga ada tulisannya TRD Sportivo. Terus ada juga side body molding sepanjang garis samping ini. Kalau yang dulu kan warnanya chrome ya untuk tipe TRD. Kalau sekarang konsepnya semua sudah sewarna dengan body, sama dengan tadi yang spion ya. Terus untuk di bagian pintu, di sini karena semua mobil Toyota sekarang sudah safety-nya udah harus sesuai dengan standar Eropa ya. Jadi dia ada side impact beam di bagian samping untuk meminimalisir cedera ketika ada benturan dari samping. Jadi kalau kita ada benturan tabrakan gitu dari samping, amit-amitnya gitu kan, itu nggak bakalan parah banget ya istilahnya. Ya, tapi semoga aja sih kita semua diberikan keselamatan. Ya amin. Umur yang panjang. Amin. Rezeki yang berlimpah. Amin. Nambah istri yang banyak. Itu gua nggak aminin. Takut ketahuan istrinya. Terus semoga jualannya banyak. Amin. Dan pemirsa pada beli sama kita. Iya. Ini jadi acara berdoa gini. Viewernya banyak. Viewersnya banyak, subscribernya banyak. Amin. Udah jadi acara berdoa yang lainnya. Terus kita lihat untuk bagian handle-nya masih menggunakan handle jungkit dan atasnya sudah ada tambahan spoiler samping ya. Ya. Di sini sudah Talang model air. TRD, talang airnya cantik sih bentuknya. Dipegangnya enak tuh. Tuh. Ada lekukan-lekukan. Ada gitu. lekukannya. Terasa lebih seksi. Ya, kali kita cewek. Betul. Kali seks. Nah, untuk ini banyak orang bilang tipe handle seperti ini kuno. Tapi emang iya kan handle gitu. Salah. Salah. Yang bilang ini kuno salah. Karena ini ada fungsinya Apa fungsinya emang? untuk meminimalisir gangguan-gangguan dari faktor X. Faktor X. Apa tuh faktor X-nya? Nih dia. Nah, itu Ndra. Benar kan? Iya juga sih ya. Tapi itu emang nggak baik ya. Nggak baik. Jadi sebenarnya hal seperti itu tuh nggak boleh dilakukan. Kalaupun mau harus langsung kasih ke orangnya dong. Iya, Nggak itu kasih sebagai seorang sales yang baik, kita nggak boleh buang-buang brosur sembarangan. Itu namanya jadi sampah doang. Kalau kita langsung ke orangnya kan. Langsung ke orangnya, jadi tepat sasaran, promosinya nyampe. Nah, itu juga himbauan buat sales-sales yang lain biar nggak mengganggu para orang-orang yang lain. Betul sekali. Terus kita kemana nih? Belakang ya? Langsung belakang aja lah. Yuk, kita ke belakang. Oke. Sekarang bagian belakang nih yang mau kita bongkar. Kita bagian belakang dulu dong. Satu ya, dari atas. Spoiler belakang sudah TRD dengan HMSL atau High Mount Stop Lamp. Oh ya, fungsinya apa sih? HSML apa? HMSL ya? Hati-hati, salah nyebut nanti artinya bisa ngeri nih. HMSL. Ya, High Mount Stop Lamp. Jadi fungsinya kalau ada mobilnya kan pendek nih kita nih, city car. Kalau ada mobil di belakang, posisinya tinggi besar. Kalau nggak ada lampu di sini, kadang lampu ini nggak kelihatan.
Oh, bener juga sih ya. Betul. Jadi kalau kita ngerem ini lebih tampak lah untuk kendaraan di belakang yang lebih tinggi. Khususnya si truk sama bus gitu ya, gede-gede gitu. Nah, di bagian sini juga sudah ada wiper di belakang. Oh, kalau yang dulu kan ada yang nggak pakai wiper juga ya, tipe-tipe tertentu ya. Terus di logo di belakangnya sudah pakai Toyota, bukan Lovebird. Garuda, lapor lalu. Garuda. Lapor. Terus lampunya sih udah keren. Cuman Ya, jadi lampunya lampunya ini dia udah menggunakan LED dengan bentuknya itu kayak bumerang gitu. Jadi kalau dilempar balik lagi gitu, nempel lagi. Dan dia juga ada ini nih, reflektor namanya. Jadi lebih keren dan ini fungsinya sih untuk memantulan cahaya aja dari belakang gitu. Terus juga ada biasa logo Astra Toyota, sama di sana juga ada Agya, karena TRD dia menggunakan tulisan TRD Sportivo. Dia juga menggunakan sensor parkir 2 titik di bagian belakang. Body kitnya kayak gimana tuh? Beda ya body kitnya? body kitnya sudah TRD, ada logonya juga di sini TRD. Tapi overall sih konsepnya sudah lebih sporty dibandingkan dengan yang model lama. Walaupun memang bentuknya kayak nggak ada perubahan, tapi kita ada beberapa titik perubahan di bagian belakang ini kan. Nah, isinya gimana? Coba buka deh. Nah, ada apa tuh? Nggak ada ya? Bagasinya lumayan luas, Wah, emang luas banget. Ini bisa muat berapa galon ini? bisa muat 1, 2, 3 sampai 4 galon masuk lah. Lu masuk nggak masuk sini? Nggak masuk kan? Orang yang masuk sih. Don't try this at home. Masuk. Oh, buat mutilasi, mutilasi jangan, tapi buat masukin orang juga bisa. Di sini kalau yang nggak kebagian karena ini cuma 5 orang kan kapasitasnya, jadi buat 6 orang di sini bisa gitu. Untuk emergency passenger bisa di sini ya. Messenger. Ini yang baru apa nih? Kalau ini untuk tempat di belakang buat naro-naro apa sih? Biasanya kalau cewek tuh buat naro-naro boneka, bantal, seperti itulah, bisa naro buat tempat tisu juga. Ya. Kayak Yaris ya aku sih. Betul. Dia Keren. sudah lebih keren. Tapi bisa dicopot juga kalau kalian yang nggak mau gitu pakai ini. Terus di bawah sini ada ban serep. Nah, juga. cuma kalau kalian berpikir bahwa ban serepnya itu sama kayak yang 4 yang biasanya, jadi ban serepnya ini sekarang berbeda. Kalau dulu kan sama-sama racing ya, sudah alloy wheels. Kalau yang sekarang itu menggunakan kaleng gitu. Peleknya pelek kaleng untuk serepnya. Nggak sama kayak Agya yang lama kan itu sama semua. Kalau ini beda. Tahu nggak, Ndra, kenapa dibikin beda? Nggak tahu kenapa tuh. Jadi sebenarnya sih ada maksud dan tujuannya loh. Ini dibikin beda. Kenapa tidak sama dengan ban yang 4 yang lainnya? Jadi ketika kita pakai ban pengganti, kita tidak lupa bahwa ini adalah ban pengganti. Emang kalau pakai ban pengganti kenapa? Ya enggak, kalau kita sama efek lainnya kan kita kadang suka lupa nih, oh ini ban pengganti atau bukan. Yang ada ban yang bocornya kita nggak beresin. Kalau ini kan kita bisa tahu, oh ini ban pengganti, berarti ban utamanya bocor dan harus segera diperbaiki. Oh ya, terus juga ngaruh ke stabilitas juga ya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya yang 3 ban yang 3-nya itu masih udah agak gundul gitu kan, terus yang ini masih bagus, itu stabilitasnya juga bahaya kan. Gitu. Dan juga buka bannya ini gampang banget kan, kita tinggal puter langsung angkat gitu. Ya. Nggak usah putar gitu. Ini nggak ribet-ribet deh, tinggal tarik aja keluarin. Isi. Oke, kita ke dalam, Ndra. Oke, kita bahas bagian interior ya. Yuk. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian interior dari Toyota Agya Facelift. Dari interiornya terlihat ada beberapa perubahan. Nanti saya akan jelasin. Pertama saya dari posisi duduk nih. Posisi duduk bisa sliding, reclining, tapi belum bisa head adjuster. Jadi kita cuma bisa sliding sama reclining untuk posisi duduk. Untuk bagian setir dia belum bisa sama telescopic steering. Jadi masih tetap segini aja. Untuk setirnya nggak bisa diatur gitu. Dan kalau segi desain ini dari joknya ini, karena ini udah menggunakan kulit dan dia sudah menggunakan semi bracket, jadi terasa dipeluk sama cewek kalau kata Magnum gitu ya. Jadi kalau aslinya seperti ini. Nah, kalau misalnya dari segi dashboard di sini ada beberapa perubahan, contohnya di head unit, kemudian di speedometer ada beberapa perubahan. Tapi kalau secara desain di sini nggak ada perubahan gitu. Dan di sini nih, di bagian setir dia seperti biasa sudah menggunakan SRS airbag di 2 titik kiri dan kanan. Di passenger juga sudah ada.
Dan tentunya dia sebelah kiri sini ada steering switch. Steering switch yang berfungsi untuk mengatur audio gitu. Ini dia yang keren nih dari Toyota Agya ini. Kemudian untuk bagian speedometernya, dia menggunakan speedometer yang hampir sama kayak yang lama, cuma ada beberapa instrumen yang berbeda aja. Coba kita nyalain ya. Oh ya, kuncinya ini dia sudah immobilizer. Kalau yang sebelumnya itu belum immobilizer, namun yang cadangannya itu dia belum memakai remote. Yang remote-nya cuma satu, tapi sama-sama menggunakan chip. Jadi walaupun ini yang aslinya hilang, yang ini tetap bisa nyalain mobil dari Toyota Agya ini. Oke, kita nyalain. Kemudian biasa nih, di bagian sini ada bahan fabric gitu. Kalau Toyota Calya aja itu belum ada bahan fabric ya. Ini Toyota Agya sudah menggunakan bahan fabric dan ini keren bahannya, sama seperti interior warna pada jok gitu. Kemudian kalau dari segi head unitnya dia menggunakan head unit yang berbeda, dual DIN. Dia hampir mirip seperti Toyota Calya. Dia fiturnya ada Bluetooth, ada USB juga bisa, AUX, terus radio, CD, USB juga bisa gitu. Kemudian untuk AC-nya masih sama, menggunakan dua buah puter-puteran ini, yang satu buat mengatur angin, yang satu untuk mengatur suhu. Kemudian tombol hajatnya masih di sini, dan di sini ada pengaturan mau ngambil angin dari mana, apakah dari dalam aja atau mau dari luar gitu. Dari segi transmisi dia menggunakan transmisi dengan 4 percepatan otomatis. Kemudian dari segi konsol box di sini sama. Di sini ada buat penyimpanan botol. Di sini juga ada bottle holder di bagian door trim. Kemudian di sini juga ada penyimpanan AC-nya, lubang AC-nya di sini ada 4 pengeluaran. Begitu aja. Oke, itu aja di bagian depan. Lanjut kita ke bagian belakang. Bye. Mike. Woi. Mike. Woi, syutingnya. Aduh, sorry. Halo guys, ketemu lagi nih langsung dari dalam Agya live. Enggak sih, enggak live. Aduh, sorry, gua ketiduran. Enak banget di sini, enak banget. Joknya empuk. Untuk legroomnya, headroomnya, space-nya luas, tidurannya enak. Ini mobil enak. Oh iya, sandaran kepalanya ada 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang 3. Jadi di belakang bisa buat 3 orang. Gua nggak tahu deh kalau yang di bagasi dikasih buat headrest enggak. Kayaknya sih enggak ya. Terus seatbeltnya juga karena di sini 3 orang, ya 3 orang. Ini 1, di sini 1, ini 1. Dan yang paling penting, seatbelt untuk di semua Toyota sudah pakai 3 point. Itu udah standarisasi banget tuh. Jadi udah pasti aman. Jadi nggak cuman narik tali dari ujung ke ujung aja. Ini benar-benar safety untuk semua penumpang. AC-nya juga so far kumis lepas guys. Aduh, ini pasti karena cuaca di sini dingin nih. Jadi yang dia biasanya nempel aja, dia sampai lepas. Kita lepasin kumis ya. Oke, intinya sih kalau untuk Agya enak lah pokoknya. Ini juga ada space nih yang tadi ya kita lihat dari belakang, buat naruh-naruh bantal, naruh-naruh tisu, enak. Terus ada cup holder juga, bottle holder buat naruh botol, buat naruh minuman atau apapun lah ada. Buat sandaran juga enak. Oke deh, kayaknya sih di dalam sih cukup segitu ya. Gue nerusin, bye. Nah, ini dia perubahan yang paling kita sukai. Selain eksteriornya yang berubah dan interiornya yang berubah, bodinya yang berubah, tentunya Toyota Agya ini memiliki perubahan pada mesin. Mesin dari Toyota Agya baru ini menggunakan 1200 cc dengan 4 silinder 16 plat DOHC dengan dual VVTi. Dengan torsi maksimum di 11, di RPM 4200, dengan power maksimumnya ada di 88 PS pada RPM 6000.
Ya, jadi ini sama persis dengan Toyota Calya ya untuk mesinnya. Dan horsepower sama torsinya juga sama ya. Tapi dengan bobot yang lebih ringan ya. Tuh, jadi intinya sih mobil lebih ngacir pastinya. Dan lebih irit juga. Tapi kalau irit enggaknya tergantung dari pemakaian kaki kita ya. Betul. Kalau injek gitu. Tapi untungnya pakai Toyota, kita ada eco indikator. Jadi kalau kita bisa ngikutin eco indikatornya, kemungkinan mobil bisa kita pakai lebih efisien sih untuk bahan bakar. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi itu aja Bang ya untuk di bagian mesin. Oke, itu saja review tentang Agya CR-V Sportivo facelift ini dari kita, dan tentunya Toyota Agya ini tetap menawarkan konsep yang sama, yaitu dengan hatchback medium LCGC. Dan yang dengan varian yang lebih sporty tentunya, tampilannya lebih sporty, mesin baru dan interior yang lebih baru dan lebih fresh juga. Cocok sekali buat kita ya. Jadi buat Anda sekalian yang masih berjiwa muda, punya mobil rendah tinggi, nih mobil cocok banget. Pastinya bisa mendukung segala aktivitas Hendra ya. Jadi mobilnya juga parkirnya gampang, bensinnya irit, larinya kencang, gak ada yang kurang. Mobilnya lu banget. Lu banget, karena tagline-nya aja have fun go Max. Max-nya tuh Max Maxum. Tapi itu masih belum kali. Ya, sosok lah. Ya udahlah gitu. Dan jangan lupa pula nih, untuk pemesanan Toyota daerah Jabodetabek dan Serang, Anda bisa menghubungi kita. Saya Indra Rian Aditya melalui kontak yang tertera pada video ini. Dan saya Maxum, ada juga di situ. Atau Anda bisa datang langsung ke showroom kita di Asterindo Toyota Karawang Pelanggaran, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang ini nih. Iya, yang ini. Kita kasih best price, Best deal. best service, best everything. Iya, best everything. Dan apabila video ini bermanfaat, Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda melalui media sosial Anda. Bisa di like, Bisa di komen dan subscribe. subscribe. Bye. Dadah.